Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung untuk edisi hari ini di hari Sabtu 4 Desember 2021 dan bertepatan juga pada hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Morowali yang mekar pada tahun 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Poso menjadi salah satu kabupaten yang stabil dalam pembangunan perekonomian di Sulawesi Tengah. Dan seperti apa pembangunan dan juga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali ke-22 di hari ini. Sore ini kita juga sudah tergabung bersama Bapak Husban Laonu selaku Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Perwakilan dari Kabupaten Morowali bersama kita sore hari ini. Silakan Bapak untuk masuk bersama kita. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Silakan duduk. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa Kabupaten Morowali ini adalah salah satu dari 13 kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu kabupaten memberikan sumbangsi terbesar pada pembangunan perekonomian di Sulawesi Tengah. Dan dalam usianya yang ke-22, Kabupaten Morowali sudah semakin matang dan juga semakin siap untuk menjadi salah satu kabupaten yang bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 Desember 2021 adalah tahun ke-22 Kabupaten Morowali berulang tahun Bapak Husban, ya betul sekali. Dan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali sendiri Bapak Husban mungkin bisa diceritakan makna dari tema ulang tahun Morowali ke-22 yaitu Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, Mas Leo, alhamdulillah kami bersyukur bahwa di ulang tahun yang ke-22 ini kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya pencinta TVRI dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama. Tema yang diusung dalam ulang tahun Morowali yang ke-22 ini adalah Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Morowali sejahtera bersama itu sebetulnya adalah visi pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Tahajud yang memenangkan Pilkada tahun 2018. Sehingga yang utama sebetulnya adalah Morowali untuk Indonesia. Morowali untuk Indonesia ini sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sudah mulai didengungkan oleh pemerintah daerah hanya karena suasana pandemi COVID sehingga ini belum dapat terekspos secara luas sehingga momentum ulang tahun ke-22 ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan bahwa Morowali itu adalah untuk Indonesia. Apa yang ingin disampaikan dari Morowali untuk Indonesia? Pertama bahwa Morowali ini saat ini sudah menjadi salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. Betul sekali Pak. Sehingga harapan pemerintah daerah apa yang ada di Morowali ini seluruhnya dipersembahkan untuk Indonesia. Ya. Investasi yang masuk ke sini dengan terbukanya lapangan kerja itu saat ini sudah sekitar 40 mungkin sampai 60 ribu tenaga kerja yang masuk dalam kawasan di Kabupaten Morowali itu terdiri dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Salah satu makna yang kita inginkan. Tenaga kerja lokal sendiri terserap mungkin baru sekitar 6.000 sampai 7.000-an. Sehingga makna Morowali untuk Indonesia itu betul-betul kita ingin persembahkan Morowali untuk Indonesia. Hal yang lain, pemerintah Kabupaten Morowali saat ini sedang dengan misinya sejahtera bersama sedang ingin membangun sumber daya manusia yang baik, kemudian yang berintegritas untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga pengelolaan pemerintahan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya. Clean government, kemudian good government itu kita ingin tumbuhkan dari Morowali. Kemudian hal yang lain saat ini ketika kita pandemi COVID, seluruh daerah, hampir seluruh daerah itu tumbuh sangat negatif karena kontraksi ekonomi. Banyak daerah yang bukan tumbuh justru menjadi minus pertumbuhan ekonominya. Betul sekali. Apalagi Kabupaten Morowali tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ingin mewujudkan clean governance dan juga good governance menjadi harapan juga untuk masyarakat di mana pemerintah itu bisa menjadi perpanjangan tangan untuk masyarakat dan juga melaksanakan banyak
kegiatan sesuai dengan program yang sudah dicantangkan Betul, oleh Mas Bupati Leo. Kabupaten Morowali sendiri. Bapak mungkin bisa di-share untuk masyarakat TVRI Sulawesi Tengah, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Morowali terkait dengan rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali ke-22, Pak. Rangkaian apa saja yang telah dilaksanakan dan ke depan apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali? Silakan, Pak. Ya, secara khusus pemerintah Kabupaten Morowali sebetulnya belum merancang ya, karena ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga puncak acara ini adalah sebetulnya pelaksanaan upacara ulang tahun Morowali. Adapun beberapa rangkaian kegiatan acara seperti yang akan berlangsung besok tanggal 6 sampai tanggal 8 kegiatan budaya itu adalah upaya kita untuk meramaikan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD. Beberapa OPD yang saat ini akan melaksanakan kegiatan kita coba rangkaikan, tetapi secara spesifik kita belum merancang untuk adanya rangkaian kegiatan pelaksanaan ulang tahun Morowali karena pemerintah daerah menyadari bahwa kita masih dalam suasana pandemi COVID. Betul. Yang sewaktu-waktu itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua ketika kita lengah, mungkin itu ya. Yes, betul sekali Bapak. Dan seperti yang kita ketahui, sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali ini sangat terkenal beberapa tahun terakhir. Yang menjadi fokus utama saya adalah di mana salah satu headline di surat kabar menjelaskan bahwa Kabupaten Morowali menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di seluruh Indonesia, yaitu persentasenya 28,93%. Apa yang menjadi faktor utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut, Bapak? Iya, terima kasih Mas Leo. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 itu betul sekitar 28,93%. Yang dipicu, pemicu utamanya itu adalah faktor galian dan industri. Artinya kehadiran kawasan industri pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali ini itu yang tumbuh lebih baik. Tetapi bukan berarti sektor lain dari 16 sektor yang ada dalam pengukuran Badan Pusat Statistik itu bukan berarti sektor lainnya tidak tumbuh. Sektor perikanan saja itu tumbuh di atas 8%. Sektor pertanian begitu juga. Sektor jasa juga tumbuh. Transportasi juga begitu, telekomunikasi. Artinya secara keseluruhan apa yang terjadi dengan industri dan galian itu memberikan efek domino terhadap sektor-sektor yang lain dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Morowali. Jadi itu menjadi salah satu faktor tambang ini sendiri, sektor tambang bukan menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali, tetapi juga ada 16 sektor lainnya yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Morowali. Dan juga yang menjadi salah satu tantangan untuk Kabupaten Morowali sendiri adalah ada beberapa mungkin netizen di luar yang sering kali mungkin sempat bertanya-tanya soal beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Morowali, Bapak. Salah satunya adalah permasalahan listrik. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat Morowali yang sedang menonton TVRI Sulawesi Tengah sore hari ini, terkait dengan apa langkah-langkah strategis untuk menghadapi permasalahan, salah satunya permasalahan kelistrikan di Kabupaten Morowali, Bapak. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Masalah listrik memang saat ini sedang menjadi sorotan, tetapi sebetulnya persoalan listrik ini sudah ditangani oleh pemerintah daerah jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan 2 tahun terakhir ini pemerintah daerah sangat intens untuk penanganan penambahan daya kita di Kabupaten Morowali ini itu di atas 3 megawatt per tahunnya. Hasil komunikasi dengan PLN bahwa pertumbuhan daya itu karena adanya permintaan pelanggan baru dan adanya penambahan daya. Ini semua masyarakat kita yang harus kita layani. Dan sebetulnya saat ini kondisi pembangkit kita atau sumber listrik kita itu masih mencukupi, hanya karena di dalam 2 bulan terakhir ini ada kerusakan pada 2 pembangkit sehingga ada terjadi krisis pemadaman yang seperti itu. Koordinasi pemerintah daerah dengan PLN itu sangat intens dan 3 hari yang lalu kami sudah berkoordinasi lagi dengan PT IMIP untuk mendapatkan tambahan suplai daya dari PT IMIP sendiri yang saat ini memang sudah sangat besar produksi listriknya. Insya Allah di akhir bulan Desember ini akan ada kerjasama yang dibangun oleh PT IMIP dengan PLN lagi untuk penambahan daya sehingga kita bisa mengatasi semua persoalan listrik yang ada di Kabupaten Morowali. Betul sekali, dan harapannya dengan adanya beberapa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali dan juga pihak terkait,
semoga ini bisa menjawab juga beberapa Iya, keresahan dari betul, masyarakat pasti. yang selalu menyebarkan beberapa informasi di sosial media. Apalagi sekarang ya saat ini Bapak untuk penyebaran informasi di sosial media sangat masif Betul. dan bahkan agak susah untuk dikontrol dan apa saja yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat itu bisa ditangkap langsung oleh kita para pembaca netizen yang ada di rumah ataupun di luar rumah, bahkan di seluruh dunia bisa menyaksikan Bapak, betul sekali. Dan dari venue kita di sore hari ini bisa kita lihat di belakang bahwa beberapa panitia sudah mempersiapkan beberapa rangkaian kegiatan. Mungkin bisa diceritakan Bapak, besok akan ada rangkaian kegiatan apa saja atau acara apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Morowali untuk pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22 Bapak? Ya baik, ulang tahun Kabupaten Morowali tahun 2021 ini atau yang ke-22 ini, kalau suasana pandemi COVID kita masih pada level 3, tentu kita tidak laksanakan seperti ini. Hanya saat ini kita sudah turun semua di level 1 khususnya di Sulawesi Tengah, sehingga pimpinan Pak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah itu memandang bahwa ini mungkin saatnya kita menjadikan momentum ini untuk menggairahkan lagi pembangunan di Kabupaten Morowali. Untuk itu saat ini kita coba melaksanakan dengan mengundang seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Morowali, seluruh BPD, kemudian beberapa organisasi profesi, kemudian kita mengundang petani, nelayan untuk menghadiri acara pelaksanaan upacara ini. Kemudian rangkaian acara upacara ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang lain. Antara lain ada penyerahan CSR dari beberapa bank dan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali, dan kemudian rangkaian acara upacara itu sendiri sebetulnya memakan waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat prosesnya itu memakan waktu 2 mungkin sampai 3 jam. Untuk itu mungkin kita tidak menyediakan tambahan acara yang terlalu spesifik sehingga kita bisa mengontrol kehadiran masyarakat yang terlalu nanti bisa menyebabkan hal-hal adanya ledakan COVID mungkin. Insya Allah tidak akan terjadi mungkin. Ya, dan untuk terkait dengan penanganan COVID-19 sendiri, apakah ada satgas yang dilibatkan untuk pelaksanaan kegiatan besok Pak? Dan untuk perwakilan yang diundang besok akan ada siapa saja Bapak? Iya, kita juga sudah mengundang seluruh bupati kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kita mengundang Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi untuk hadir pada kesempatan ini. Kemudian elemennya tadi, keterlibatan satgas itu adalah bagian dari kepanitiaan yang kita lakukan ini, dan koordinasi kami dengan satgas itu yang dibawa Dinas Kesehatan itu juga berjalan sangat baik, dan insya Allah kami juga sangat berharap bahwa ini tidak dijadikan satu isu lagi untuk hal-hal yang negatif terhadap perkembangan COVID. Insya Allah kita lakukan ini karena pemerintah daerah memandang saat ini kita masih bisa mengontrol perkembangan COVID-19 di Kabupaten Morowali yang sudah 2 bulan ini 0 gitu. Wah, kita dapatkan. 0 kasus Bapak 0 ya? kasus. Jadi penanganannya sudah ditangani oleh Satgas yang telah dipilih dari kabupaten. Betul. Dengan harapan semoga penyebaran atau pandemi COVID-19 ini bisa dikontrol. Betul. Apalagi saat ini juga sudah ada masuk virus baru lagi, istilahnya betul. Omikron, dan harapannya pemerintah Morowali bisa sigap terkait dengan hal tersebut. Betul. Dan kita kembali lagi ke refleksi perayaan 22 tahun Kabupaten Morowali. Saya ingin melihat perspektif dari Bapak sebagai seorang putra daerah asli dari Kabupaten Morowali, orang Bungku asli nih Pak. Saya ingin melihat perspektif Bapak terkait dengan 22 tahun usia Kabupaten Morowali saat ini. Apa yang Bapak lihat? Yang Bapak lihat dan juga apa yang menjadi refleksi dari Bapak secara pribadi terkait dengan pembangunan Kabupaten Morowali dalam 22 tahun terakhir, Pak? Ya, usia 22 itu sebetulnya kalau kita meletakkan pada usia satu negeri itu masih sangat muda, tetapi bukan usia yang menentukan, hanya bagaimana kita ingin mengelola dengan baik. Kalau kita melihat ke belakang 22 tahun yang lalu, itu kondisi di Kabupaten Morowali ini bank saja itu sangat terbatas. Bank apalagi kondisi infrastruktur kita.
untuk perjalanan ke Palu saja kita membutuhkan waktu sampai 3-4 hari untuk Betul, sampai Pak. ke Palu. Nah, alhamdulillah dengan pemekaran Kabupaten Morowali yang Undang-Undang 50 yang didasari Undang-Undang 51 tahun 2019, kemudian dilantiknya pejabat yang pertama dan difungsikannya ibu kota sementara di Kabupaten Kolone Dale, kemudian dipindahkan ke sini. Ini dalam usia 22 tahun ini loncatan pembangunan luar biasa. Dan Betul. apalagi pimpinan kami saat ini memang memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Ini yang kita ingin pacu. Saya ingin sampaikan angka kemiskinan kami saat pemekaran dengan Kabupaten Poso itu di atas 20%. Dan alhamdulillah saat ini itu hanya sekitar 13,4%. Itu menurun sampai 100%, 2 kali lipat. Ya. Ya, yang saat itu mungkin daerah lain kondisi kemiskinannya itu tidak separah di Kabupaten Morowali saat saat pemekaran. Sehingga kami sangat bersyukur pemerintah ini sudah memekarkan wilayah ini yang sebelumnya ya sangat terisolir, sangat terbelakang. Alhamdulillah di usia 22 tahun ini indeks pembangunan kami Kabupaten Morowali itu kedua tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu. Setelah Kota Palu, Pak. Iya. Dan itu menjadi salah satu faktor utama, masyarakat juga bisa didengarkan aspirasinya. Betul. Pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan pembangunan Kabupaten Morowali. Dan yang menjadi salah satu hal yang unik di 22 tahun Kabupaten Morowali ini adalah di mana seperti yang kita ketahui tahun 1999 Morowali melepaskan diri dari Kabupaten Poso. Tetapi di tahun 2013 Morowali Utara dilepaskan. Betul. Jadi posisinya Morowali adalah anak dari Kabupaten Poso, sedangkan Morowali Utara adalah anak dari Kabupaten Morowali. Betul. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut dan bagaimana melihat dari Kabupaten Morowali yang sebelumnya adalah bagian dari Morowali, sekarang jadi Morowali Utara, bagaimana bentuk menjalin kerjasama dan juga membantu mendorong. Seperti yang kita ketahui, memang Kabupaten Morowali bisa dikatakan pertumbuhan ekonominya kuat. Bagaimana Kabupaten Morowali bisa mengencourage atau mendorong kabupaten-kabupaten lain, terlebih anak dari Kabupaten Morowali sendiri yaitu Kabupaten Morowali Utara, Pak. Iya betul. Pemekaran Kabupaten Morowali Utara itu sebetulnya adalah solusi terhadap permasalahan pemindahan atau dualisme kedudukan ibu kota kabupaten. Dan alhamdulillah di 2013 Kabupaten Morowali Utara itu bisa dimekarkan menjadi satu kabupaten. Dan saat di tahun pertama itu pemerintah Kabupaten Morowali masih melakukan pembinaan. Hubungan emosional masyarakat Morowali dan Morowali Utara itu tidak dapat dipisahkan karena dua suku yang memang sudah lama menjalin hubungan yang baik sejak zaman kerajaan. Di Morowali Utara itu ada kerajaan Mori dan di sini ada kerajaan Bungku, itu sudah terjalin lama hubungan itu, sehingga sebetulnya keberadaan pemerintah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara itu adalah dua saudara atau dua sahabat yang sudah lama menjalin komunikasi. Insya Allah kita akan saling mensupport. Kemudian untuk kabupaten lain juga khususnya keberadaan investasi dan penerimaan tenaga kerja, pemerintah daerah Kabupaten Morowali sangat mensupport tenaga kerja dari kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah. Pimpinan kami itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap tenaga kerja lokal Sulawesi Tengah untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk melihat kemajuan Sulawesi Tengah itu secara bersama-sama. Jadi tetap saling menggandeng tangan dan juga menjalin kerjasama antara beberapa kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Morowali untuk bisa saling mendorong, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan juga bisa membangun Sulawesi Tengah. Bapak terima kasih, dan kita juga masih akan membahas lagi beberapa pembahasan terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali yang saat ini sudah memasuki tahun ke-22. Dan bukan cuma berbicara soal sejarah dan juga beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Morowali, banyak hal yang bisa menjadi sorotan untuk masyarakat saat ini yang masih harus menjadi PR dari pemerintah Kabupaten Morowali itu sendiri. Beberapa hal diantaranya adalah prioritas pembangunan, kemudian kita memiliki beberapa hal lain yang bisa menjadi pertanyaan yang kita bisa gali lebih dalam terkait dengan pembangunan Kabupaten Morowali, bukan cuma saat ini tapi juga di masa depan. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung.
Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung edisi spesial hari ini di 4 Desember 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Dan sore ini kita masih bersama Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Husban Laonu, yang akan berbagi bersama kita terkait dengan capaian dari pemerintah Kabupaten Morowali dan juga persiapan pelaksanaan beberapa rangkaian acara hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Dan seperti yang kita ketahui tadi kita sudah berbicara tentang beberapa refleksi dan juga beberapa persiapan dari Kabupaten Morowali itu sendiri untuk merayakan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang puncak acaranya akan dilaksanakan di besok hari di tanggal 5 Desember 2021. Dan kita juga sudah di segmen sebelumnya sudah membahas beberapa pembahasan terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Morowali dari pemerintah Kabupaten Morowali itu sendiri. Nah, sekarang untuk segmen kedua kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Morowali bersama Bapak Husban Laonu, Bapak ya. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Apa sih yang menjadi prioritas utama dari pemerintah Kabupaten Morowali saat ini, Pak? Iya, terima kasih. Visi tahajud ya, visi tahajud Taslim dan Haji Najamuddin itu, Dr. Haji Najamuddin itu adalah sejahtera bersama dengan 7 misinya yang dijabarkan dalam 160 sekian prioritas dan sasaran program utama. Di tahun pertama pemerintah tahajud itu melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan. Yang dilakukan saat itu adalah memastikan penganggaran sistem perencanaan dan penganggaran itu berjalan baik sehingga kita bisa menghasilkan program yang bisa kita rencanakan dengan baik pula. Di tahun pertama itu alhamdulillah kita bisa melakukan pembenahan dan sebelumnya kita tahun 2017 kita memperoleh opini hasil audit pemeriksaan BPK itu wajar dengan pengecualian. Alhamdulillah dengan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintahan tahajud sudah 3 tahun ini kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian pelaksanaan pembangunan sendiri yang dilakukan adalah menitik beratkan pada pengentasan kemiskinan karena ujung dari menciptakan kesejahteraan itu adalah hilangnya kemiskinan. Sehingga pemerintah tahajud itu melihat bahwa pusat kemiskinan terbesar di Kabupaten Morowali ini adanya di 2 wilayah kepulauan yang ada di Kabupaten Morowali, yaitu Bungkus Selatan dan Menui. Di tahun yang kedua pemerintah tahajud itu memfokuskan pembangunan di sana. Pemerintah daerah sudah membangun jalan di wilayah Menui Kepulauan dan itu menghubungkan desa-desa yang selama ini terisolir di sana. Ya. Hasil-hasil produksi pertanian yang ada di daerah pegunungan itu sangat sulit untuk dimobilisasi ke wilayah ke pelabuhan untuk bisa dibawa dijual ke Palu, ke Kendari misalnya. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Alhamdulillah tahun kedua itu pembangunan jalan itu dapat dilakukan dengan baik. Kemudian demikian pula di Kecamatan Bungkus Selatan ada satu pulau di sana yang cukup besar itu sekitar 9 desa itu dihubungkan dengan jalan yang representatif untuk meningkatkan akses transportasi di sana. Kemudian pembangunan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah menyediakan jaringan listrik yang cukup di wilayah kepulauan dan itu akan dimulai pada tahun ini dan insya Allah tahun 2022 di daerah 2 kepulauan itu listrik bisa menyala paling tidak 12 jam direncanakan dan di 2023 mungkin bisa sampai 24 jam kita target pemerintah begitu. Demikian pula hambatan yang lain adalah air bersih. Ya. Itu kita sudah melakukan pembangunan. Nah, hal yang lain pengentasan kemiskinan yang dilakukan itu adalah membangun rumah. 2.000 rumah di masa pemerintahan tahajud ini akan direncanakan akan dibangun di wilayah kepulauan. Dan sampai saat ini sudah lebih 50% atau sudah terbangun sekitar 1.119 rumah yang sudah terbangun di wilayah kepulauan.
ini sangat besar manfaatnya. Dan itu difokuskan, rumah 2.000 rumah itu difokuskan untuk siapa saja, Pak? Masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Ya. Ada syarat yang yang diwajibkan ya, dia memiliki lahan untuk pembangunan rumah, karena kalau bukan dia tidak memiliki lahan bisa jadi konflik lagi di tengah masyarakat. Itu hanya syarat yang utama. Kemudian dia penduduk desa yang ada di sana, dan itu penentuannya setelah diusulkan oleh desa, dilakukan survei oleh tim yang dari dinas perumahan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini betul-betul membutuhkan rumah yang layak untuk dihuni. Kemudian yang selanjutnya di daerah kepulauan itu sudah lebih 800 bantuan perahu fiber yang representatif untuk mendukung pekerjaan utama dia sebagai nelayan. Fiber ini kemudian dilengkapi juga dengan mesin, sehingga kita berharap dengan dukungan itu nelayan yang dulunya miskin itu punya akses, punya fasilitas untuk meningkatkan perekonomiannya dan stabil secara mandiri untuk memberikan sumbangsi pada rumah tangganya masing-masing, Bapak ya. Betul. Dan dari pemaparan Bapak terkait dengan pelaksanaan visi misi dari pemerintah Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Tahajud, Dr. Andes Taslim dan juga Dr. Andes Najamuddin. Dr. Najamuddin. Saya ingin bertanya terkait dengan pencapaian dari pemerintah Kabupaten Morowali itu sendiri. Bagaimana sih progres dan dari pencapaian visi misi Bupati Morowali sampai saat ini, persentasinya kalau Bapak lihat sudah sejauh mana? Alhamdulillah, walaupun di suasana pandemi COVID yang memang semua daerah menjadi tidak tumbuh, pendapatan asli daerah di Kabupaten Morowali ini meningkat sangat baik. Yang di tahun 2018 itu pendapatan asli daerahnya sekitar 180-an miliar. Tahun lalu, tahun 2020 itu pendapatan asli daerah itu naik 310 miliar. Dan itu kita memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan, sehingga capaian pembangunan dari target yang ada di RPJM itu saat ini sudah di atas 60 sampai memasuki 70%. Dan kita bisa pastikan di akhir masa jabatan ini seluruh program itu bisa terlampaui target yang kita ingin capai. Rumah saja yang kita targetkan di awal itu kita membangun, saat ini sudah lebih 50%. 2 tahun ini kita pastikan itu kita bisa capai untuk rumah. Demikian hal-hal yang lain, panjang jalan yang kita ingin bangun itu sudah melebihi dari yang yang kita targetkan. Oke, sangat percaya diri sekali Bapak. Iya, 70% kita bisa berharap beberapa tahun ke depan ketika presentasinya sudah mencukupi sampai 100%, bisa melaksanakan program lain yang masih bisa menjadi sorotan untuk pemerintah Kabupaten Morowali. Kita beralih ke beberapa sorotan yang ada di Kabupaten Morowali terkait dengan beberapa headline yang ada di surat kabar tentang pembangunan Kabupaten Morowali sendiri, yang salah satunya adalah berfokus pada pengelolaan tambang. Bagaimana pengelolaan tambang di Kabupaten Morowali dari kacamata Bapak selaku pemerintah? Iya, pengelolaan pertambangan ini setelah tahun 2007 itu keluar Undang-Undang Minerba yang menggeser kewenangan kabupaten itu ditarik ke provinsi pemberian izin 2017. Saat ini itu seluruh izin pertambangan itu sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, tetapi saat ini alhamdulillah investasi yang masuk ke wilayah Morowali ini karena potensi yang ada di sini cukup baik, itu berjalan sangat baik. Walaupun ada dampak lingkungan yang ditimbulkan, kita tidak bisa pungkiri sebuah daerah yang dibangun itu pasti akan menimbulkan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah meminimalisir dampak yang timbul itu, sehingga tidak memberikan dampak yang parah bagi kehidupan yang ada di lingkungan yang ada dengan pembangunan industri itu sendiri. Memang ini jadi sebuah tantangan, pimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah itu mendorong penguatan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini kita bisa memberikan kontrol, memberikan evaluasi, memberikan monitoring, kemudian pengawasan yang
yang baik, yang ketat terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di pertambangan itu sendiri. Betul sekali. Dengan adanya beberapa pertambangan tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Betul. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahwa pelaksanaan tambang ini juga dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Betul. Dan pemerintah juga wajib melakukan pengawasan, utamanya terkait dengan AMDAL atau analisis Betul. mengenai dampak lingkungan, bekerja sama dengan beberapa stakeholder, beberapa dinas yang terkait yang ada di Kabupaten Morowali. Sehingga bukan cuma hasilnya yang bisa kita dapat, tapi juga beberapa perusahaan tambang yang ada di Morowali bisa ikut bertanggung jawab terkait dengan CSR atau Community Social Responsibility, Bapak ya. Dan dari tambang kita ingin beralih lagi ke penanganan Kabupaten Morowali terkait kasus COVID-19. Yang tadi Bapak sudah bercerita tentang bahwa COVID-19 di Kabupaten Morowali sekarang kasusnya sudah 0. Tapi menuju ke 0 itu kita kan belum tahu bagaimana ceritanya dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali sendiri. Bagaimana kalau dari Bapak sendiri terkait dengan penanganan COVID-19, apa yang Bapak laksanakan dengan pembentukan satuan tugas penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Morowali, Bapak, silakan. Iya, terima kasih Pak Mas Leo. Ini tahun 2020 di Februari itu COVID masuk ke Indonesia. Dan dengan gerak cepat, Pak Bupati, kemudian Pak Wakil Bupati itu mengadakan koordinasi yang sesegera mungkin dengan seluruh muspika, kemudian stakeholder yang ada. Pak Bupati itu tidak kurang dari sekitar 3 atau 4 kali mengundang seluruh perusahaan yang berinvestasi di sini yang memiliki tenaga kerja untuk mencari langkah-langkah untuk pengendalian. Jadi sejak awal memang pemerintah daerah sudah fokus untuk mengendalikan mobilitas penduduk khususnya. Ini kita tidak bisa pungkiri adanya pertambangan ini sangat tinggi ya. Mobilitas penduduk di Kabupaten Morowali. Jadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengontrol mobilitas itu. Pertama adalah memastikan bahwa tidak ada penerimaan tenaga kerja dulu. Jadi selama saat pandemi COVID itu masuk di Indonesia dan sudah mulai mewabah ke beberapa daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan perusahaan untuk tidak dilakukan penerimaan tenaga kerja sehingga ini bisa membatasi ya mobilitas masyarakat. Dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Kemudian memang dalam perkembangannya kita ada masyarakat yang terpapar baik yang melakukan perjalanan ataupun yang bersentuhan langsung dengan yang berkontak langsung ya dengan yang melakukan perjalanan ataupun yang terpapar COVID, dan itu alhamdulillah kita bisa melakukan penanganan dengan baik. Saat ini untuk vaksinasi kita ya Mas Leo. Itu menjadi salah satu fokus saya juga tadi Pak, ingin bertanya terkait ketika COVID-19 pandeminya sudah dikendalikan oleh pemerintah. Saat ini capaian vaksinasi sendiri dari Kabupaten Morowali progresnya sudah sejauh apa? Iya, data terakhir yang kami miliki bulan November kemarin ya, 27 November kalau saya tidak salah ingat itu, vaksinasi kita itu sudah di atas 80%. Sudah di atas 80%? Iya, bahkan data teman-teman di Dinas Kesehatan mengatakan kita tertinggi ini di Sulawesi Tengah untuk data vaksinasi. Jadi ini juga didorong oleh keseriusan dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Kemudian kami ditunjang oleh TNI dan Polri, kemudian semua stakeholder khususnya Satgas Covid yang ada itu sangat baik koordinasinya sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah daerah mencapai 80% itu kita bisa capai di bulan November kemarin. Betul sekali, dan ini menjadi penasaran juga saya dan juga mungkin pemirsa TVRI Sulawesi Tengah juga ikut penasaran terkait dengan sisa dari 20% ini, apa yang menjadi hambatan untuk program pencapaian vaksin? Apakah waktu, apakah jangkauan masyarakat yang sulit untuk dijangkau, dan apakah ada faktor-faktor lain yang menghambat sehingga masih 80% belum mencapai 100, Bapak? Ya, yang utama adalah ketersediaan vaksin kita. Jadi sebetulnya antusiasme masyarakat ketika melihat bahwa sebetulnya vaksin itu adalah sesuatu yang baik. Ini sudah muncul kesadaran di masyarakat. Secara spontan masyarakat sendiri yang sudah datang untuk mencari vaksin. Jadi kendala utama yang kita miliki adalah ketersediaan vaksin atau stok vaksin yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi itu yang menjadi kendala. Hal-hal yang lain memang kita tidak bisa pungkiri
ketersediaan fasilitas-fasilitas, misalnya di daerah kepulauan itu masih sangat sulit kita melakukan sosialisasi dan melakukan vaksinasi. Tetapi secara prinsip bahwa ini dapat diterima oleh masyarakat secara baik, bahwa vaksinasi itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan risiko, justru akan menyelamatkan. Betul sekali, dan mungkin bisa di-share juga kepada beberapa pemirsa dan juga mungkin pemerintah dari kabupaten lain bisa menjadi contoh. Apa yang menjadi kunci utama dari pemerintah untuk bisa mencapai 80% vaksinasi di Kabupaten Morowali, Bapak? Ya, yang pertama petugas Satgas Covid itu memang bergerak dengan baik. Kemudian koordinasi yang dibangun antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Kemudian hal yang lain adalah seluruh ASN dan pegawai harian lepas yang bekerja di pemerintah Kabupaten Morowali itu diwajibkan untuk mengikuti program vaksinasi itu. Bahkan dikontrol oleh masing-masing kepala OPD-nya. Kan bisa saja yang bersangkutan itu tidak memahami, sehingga kita berharap dengan pemahaman yang diberikan, sosialisasi yang diberikan itu akan tumbuh kesadaran bahwa ini adalah menjadi kebutuhan. Gitu mungkin ini. Jadi hal-hal itulah sebetulnya yang mendorong bahwa pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan baik dan mensosialisasikan dengan sangat masif ke masyarakat. Dan juga proses sosialisasinya juga bisa melibatkan banyak pihak ya, sampai menyasar ke desa-desa juga, Bapak ya. Sehingga desa, pencapaian vaksin itu bisa sampai kepada masyarakat dan juga masyarakat bisa paham terkait dengan hal tersebut. Nah, saat lagi kita juga akan bertanya dengan Bapak Husban terkait dengan bagaimana Kabupaten Morowali bisa tetap mengkampanyekan beberapa sektor, salah satunya sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Namun sesaat lagi masih akan kita bahas pada segmen terakhir untuk program Bilang Bicara Langsung bersama Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Bapak Husban Laonu. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung, masih dalam edisi Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali yang ke-22 bersama Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Bapak Husban Laonu yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Dan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana program kerja dan juga kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Morowali terhadap masyarakat yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Tapi kita sempat terhambat dialognya terkait dengan penanganan di sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Morowali memiliki banyak sektor pariwisata unggulan. Salah satunya sektor pariwisata Sombori yang berada di Kepulauan Menui, Bapak ya, yang ada di Kabupaten Morowali. Dan sampai saat ini COVID-19 masih melanda di Indonesia, termasuk di Kabupaten Morowali. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Morowali tetap memberikan promosi, tetap melakukan promosi terkait sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19, Bapak. Silakan. Ya, pertama bahwa Sulawesi Tengah sangat bersyukur memiliki satu kawasan, satu wilayah yang dinamai oleh masyarakat yang mendiaminya itu adalah Sombori. Jadi kawasan itu adalah kawasan yang sangat indah, itu bahkan keindahannya itu dapat kita sebut sebagai miniaturnya Raja Ampat. Sangat Betul. Indah, Mas. Kalau Pak Mas Leo pernah jalan ke sana, luar biasa, Pak. Saya cuma lihat fotonya dulu, Pak, belum sempat ke sana. Insya Allah kalau ada waktu bisa berkunjung ke sana. Daerah itu adalah daerah yang masih sangat perawan, masih terjaga dengan baik ekosistemnya, dan pencinta lingkungan hidup yang beberapa saat yang lalu menerima Kalpataru itu karena menjaga kelestarian yang ada di wilayah Sombori itu sendiri. Beberapa tahun ini memang pemerintah sebetulnya ingin mengembangkan fokus pada pengembangan pariwisata Sombori, hanya karena saat ini kita suasana pandemi COVID, sehingga itu kita hanya bisa mensosialisasikan bahwa ada kawasan yang sangat potensial, karena sosialisasi itu adalah bagian dari upaya kita untuk memasarkan bahwa ada potensi.
Nanti insya Allah ketika orang sudah mengetahui bahwa di sana ada tempat wisata yang sangat baik dan kita menyediakan seluruh fasilitas penunjangnya, insya Allah itu akan menjadi satu tempat wisata yang mungkin akan menjadi kebanggaan Sulawesi Tengah. Selain potensi Sambur itu, memang Morowali ini ada beberapa potensi wisata, ada wisata budaya seperti Masjid Tua dan lain-lain. Tapi kenapa pemerintah daerah memandang bahwa Sambur itu yang lebih potensial? Karena keberadaan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Morowali ini bisa menjadi pasar terhadap adanya tempat-tempat wisata yang mungkin bisa menjadi tempat untuk menenangkan diri, untuk merefresh lagi setelah bekerja dengan susah payah, dengan capek. Ini tempat wisata begitu bisa menjadi satu momen ya, untuk mengembalikan lagi, bisa merefresh lagi pikirannya ya Pak ya. Pikiran-pikiran jangan. Kemudian kemarin memang kita sudah coba membuka itu Sambur Tourism yang sebetulnya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ini karena mendapat dukungan dari HIPMI, ya, mendapat dukungan dari HIPMI sehingga ingin coba dilaksanakan apa yang sudah dilaksanakan. Memang masih ada kendala-kendala, apalagi di suasana pandemi COVID ini. Tidak seluruhnya yang direncanakan itu bisa berjalan. Betul. Karena memang banyak hambatan kita di suasana pandemi COVID. Nah, tahun 2022 pemerintah daerah ingin membangun jalan dari perbatasan di Sulawesi Tenggara itu menuju desa terakhir dan desa yang mudah diakses dengan kawasan Sambori. Itu dari desa Matarapi, itu desa yang masuk di wilayah Pulau Sulawesinya, ya, Pulau Sulawesi. Itu hanya sekitar 20 menit itu sudah masuk ke Desa Mbok kita sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival Samburi yang dilaksanakan. Dengan demikian, kalau akses jalan sudah terbangun ke Matarape, insya Allah itu tidak menjadi penghalang lagi. Dengan suasana ombak atau suasana teduh itu, yeah, kita bisa mengakses ke Sambori kalau itu sudah bisa terbangun. Betul sekali. Harapannya juga semoga pandemi COVID-19 bisa cepat selesai. Betul. Dan walaupun selesainya lama, kita berharap bisa cepat melandai dan bisa ada akses lagi masuk ke Sambori untuk melaksanakan wisata di sana, Bapak ya. Betul. Dan terkait dengan kedepannya yang menjadi fokus utama dari Bapak sendiri, yang ingin saya tanyakan adalah terkait program unggulan pemerintah Kabupaten Morowali di tahun 2022. Apa saja yang dipersiapkan dari pemerintah Kabupaten Morowali sendiri, Bapak? Iya, pemerintah Tahajud itu sebetulnya fokusnya di peningkatan kesejahteraan, karena memang sejahtera bersama yang ingin dicapai. Nah, mulai tahun 2021 ini, nelayan dan petani kita masukkan dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan terhadap keberadaan dia sebagai tenaga kerja non upah. Itu sudah dilakukan pemerintah daerah. Nelayan kita jika terjadi risiko misalnya di laut dia hilang, itu mendapat santunan yang cukup untuk anak-anaknya yang ditinggalkan. Tapi ini bukan harapan kita tentunya, tapi paling tidak kita sudah melakukan langkah untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Demikian pula petani. Di tahun 2022 itu kita perluas untuk petani, memberikan perlindungan jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terhadap risiko ya yang mungkin ditimbulkan. Nah, hal yang lain yang menjadi fokus pemerintah daerah nanti adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan ini pada memberikan dukungan pengolahan tanah gratis dan panen gratis. Jadi petani sawah yang memiliki lahan itu digratiskan pengolahan tanahnya dan panennya, atau diambil alih bebannya itu oleh pemerintah daerah, sehingga ada selisih yang cukup, ada pendapatan yang cukup yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga petani sawah khususnya.
Karena di petani atau petani perkebunan sawit itu saat ini kondisinya sudah sangat baik, sudah ya, harga sawit saat ini di Kabupaten Morowali itu sudah cukup baik dengan harga sekitar 2.600 yang sebelumnya hanya sekitar sudah maksimum dia angka 1.100, 400-an Bang. Jadi dengan demikian fokus pemerintah daerah itu memang pada masyarakat yang memang miskin. Nah, kemudian di bidang pendidikan pemerintah daerah juga sejak awal itu sudah memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa. Dan ini akan tetap berlanjut. Kemudian pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Morowali ini diberikan dukungan untuk pembangunan, dan santrinya yang kategori miskin di pesantren itu yang khususnya di pondok-pondok tahfiz itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Setiap bulan diberikan insentif sejumlah 500.000 yang dipandang ini bisa mengatasi biaya selama dia menempuh pendidikan, dan itu ditanggung sekitar 800 sampai 900 orang santri yang saat ini kita sudah tangani. Jadi perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Hajut, Pak Taslim dan Pak Dr. Najamuddin ini luar biasa terhadap masyarakat miskin, karena memang ikonnya di sana peningkatan kesejahteraan itu dilakukan dengan pengentasan kemiskinan. Ya. Dan di akhir sesi kita pada sore hari ini Bapak, yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan dari pemerintah, perspektif pemerintah terhadap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali. Apa yang menjadi refleksi dari pemerintah untuk perayaan Hari Ulang Tahun Morowali di tahun ini yang jatuh di umur 22 tahun Bapak? Iya, tentu di usia yang 22 tahun yang kita sudah capai ini dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih itu kan berarti semua permasalahan sudah selesai. Pemerintah daerah juga sangat memahami bahwa dinamika di masyarakat itu berjalan dengan cepat seiring dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah selalu berharap ada masukan, kritik, saran yang diberikan, dan ini kita bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga kita bisa sama-sama membangun kita bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan bersama dari pemerintahan Tahajud. Kami sangat yakin bahwa dukungan masyarakat yang luas dan pemahaman dan persepsi yang sama antara pemerintah daerah, masyarakat swasta, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan itu bisa menjadi sebuah modal untuk secara bersama-sama kita bergerak, dan ini akan menjadi contoh yang menurut Pak Bupati itu kalau perlu kita memberikan contoh untuk Indonesia, dan itulah makna Morowali untuk Indonesia. Betul. Iya. Dengan adanya kebijakan yang diberikan juga, semoga kita berharap ke depannya Kabupaten Morowali juga bisa menciptakan mekanisme pelaporan, sistem bagaimana masyarakat bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah. Betul. Sehingga pemerintah bisa cepat merespon aspirasi dari masyarakat saat ini, sehingga ada yang namanya check and balance antara masyarakat dan juga pemerintah Bapak ya. Dan juga harapan yang terakhir untuk masyarakat Kabupaten Morowali yang sedang menonton, apa harapan dari pemerintah yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Morowali Pak? Ya, pertama bahwa pemerintah Kabupaten Morowali itu sudah melakukan hal yang dianggap terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga ini kita bisa saling bahu-membahu untuk melaksanakan program pembangunan. Di sisi lain, jika ada kelemahan-kelemahan itu pemerintah daerah sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik. Hal yang lain khusus kepada masyarakat Morowali yang sudah merasakan apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh pemerintah daerah, mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita tingkatkan, kita lestarikan apa yang kita sudah capai ini. Insya Allah itu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Morowali, dan kita berharap inilah kesempatan kita untuk menyatukan kekuatan kita dan membangun Morowali. Baik, terima kasih banyak Bapak atas partisipasinya bersama kami untuk bergabung pada dialog kita di program Bilang edisi hari ini 4 Desember 2021. Dan di akhir segmen kita saya tutup dengan satu pesan dari salah satu sahabat saya, orang asli dari Tanah Bungku, Kabupaten Morowali, yang berkata bahwa Mbo kato sama turu, mejo kano kampu Morowaliai, kaisende ini antoai. Mari bersama kita berdoa untuk tanah Morowali yang kaya ini agar terus maju di masa kini dan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.